Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat perbedaan mencolok antara daerah kumuh dan daerah bersih di kota? Apakah mereka mendapatkan hak yang sama? Mari kita bahas tentang kesetaraan dalam kehidupan perkotaan. Dua sisi ini merupakan perbedaan tempat yang sangat mencolok, padahal masih sama-sama di Kota Malang. Di lingkungan area Kota Malang sangat banyak sekali tempat-tempat yang bagus dan cocok digunakan untuk berwisata, seperti halnya Kayu Tangan, sebagai tempat untuk menyempatkan waktu berlibur dan rehat sejenak. Tidak hanya itu, jalan-jalan tertata rapi seperti kawasan Ijen, Araya, Dieng, dan sekitarnya yang tertata rapi. Tetapi, pernahkah kalian melihat daerah yang masih di tengah kota tetapi jauh dari kata bersih? Ternyata banyak sekali tempat-tempat yang jauh dari kata bersih, semisal di daerah Pasar Besar dan sekitarnya. Banyak sekali tempat kumuh, area jembatan pelor, dan sebagainya. Di Malang Kota, kita bisa melihat perbedaan yang cukup drastis. Di satu sisi, terdapat daerah dengan fasilitas tempat lingkungan yang bersih. Namun, di sisi lain, ada daerah yang kumuh dengan akses jalan yang rusak, tempat yang tidak bersih meskipun masih di tengah kota. Dalam prinsip multikulturalisme, kesetaraan berarti setiap orang harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama tanpa memandang status jabatan ekonomi dan tempat tinggalnya. Tetapi sayangnya kenyataannya itu berbeda. Meskipun sama-sama tinggal di daerah tengah kota Malang, tetapi kesempatan untuk mendapatkan fasilitas yang sama itu masih belum menyeluruh. Kurangnya fasilitas dan layanan yang layak di daerah kumuh membuat warga kesulitan untuk meningkatkan kualitas hidup. Multikulturalisme bukan hanya tentang menerima keberagaman budaya, agama, ataupun suku. Lebih dari itu, multikulturalisme adalah pendekatan yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap perbedaan, keadilan sosial, dan kesetaraan dalam akses terhadap hak-hak dasar, termasuk dalam hal pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam pendekatan multikulturalisme, sebuah kota seharusnya tidak memprioritaskan satu kelompok di atas kelompok lain hanya karena status ekonomi ataupun lokasi tempat tinggal mereka. Kota harus membangun sistem yang inklusif, di mana maksudnya adalah semua warga tanpa kecuali harus terlibat dan diuntungkan oleh pembangunan. Mari kita cermati prinsip-prinsip multikulturalisme yang relevan dalam melihat ketimpangan fasilitas di lingkungan Kota Malang. Yaitu yang pertama, prinsip kesetaraan, di mana semua warga kota memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang bersih, aman, dan juga sehat. Namun kenyataannya masih banyak daerah di Kota Malang yang belum merasakan fasilitas setara. Kesetaraan bukan berarti memberikan perlakuan yang sama, tetapi memberikan kebutuhan sesuai situasi. Kawasan padat penduduk butuh perhatian lebih, bukan diabaikan. Kedua, prinsip keadilan sosial, di mana prinsip keadilan sosial menuntut agar semua golongan, terutama mereka, mendapatkan perhatian dan perlindungan. Dalam konteks kota, ini merupakan pembangunan harus menyasar wilayah yang tertinggal, bukan hanya mempercantik yang sudah indah. Ketiga, yaitu prinsip kesamaan, di mana semua warganya sama-sama berada di kawasan Kota Malang. Apa konsekuensinya jika prinsip-prinsip ini diabaikan? Jika prinsip-prinsip ini tidak dipegang, maka akan muncul ketimpangan sosial yang tajam. Padahal kita satu bagian dari tubuh kota yang sakit, maka seluruh kota pun akan merasakannya. Ketimpangan akan melahirkan rasa tidak percaya, kecemburuan, bahkan konflik.
Peran kita sebagai generasi muda, calon pendidik, kita tidak harus langsung menjadi seorang wali kota ataupun orang penting di lingkungan Kota Malang. Tetapi kita bisa melakukan perubahan kecil dari hal menyuarakan isu kesetaraan, fasilitas di media sosial lewat tulisan, video, ataupun diskusi. Mengusulkan program pemberian atau perbaikan fasilitas dan penyetaraan tempat berbasis multikulturalisme kepada kampus ataupun organisasi muda. Mengajak teman-teman untuk tidak hanya cinta di kampus ataupun mall dan tempat wisatanya, tetapi juga semangat keadilannya. Teman-teman, bayangkan jika Kota Malang dibangun berdasarkan prinsip multikulturalisme yang sejati. Kota ini akan menjadi kota yang tidak hanya indah di foto, tetapi juga nyaman ditinggali siapa saja. Tidak ada lagi warga yang tinggal di kota, namun seolah hidup di daerah tertinggal. Semua warga berasa dan merasakan dimiliki, dihargai, dan dilibatkan dalam pembangunan. Karena kota bukan hanya milik mereka yang bisa hidup membayar mahal, tetapi milik bersama lapisan masyarakat. Kota yang maju bukan kota dengan gedung-gedung yang tinggi saja, tetapi kota yang bisa menyejahterakan semua warganya tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih dalam membangun pelayanan fasilitas yang merata di seluruh wilayah kota. Masyarakat juga berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan fasilitas dan kesadaran diri. Kita sebagai generasi muda bisa menyuarakan pentingnya kesetaraan ini agar tidak ada lagi daerah dengan fasilitas yang berbeda. Alasan atau latar belakang dari keberagaman yang berada di lingkungan Kota Malang. Keberagaman fasilitas di Kota Malang tidak langsung muncul begitu saja, tetapi juga terbentuk oleh beberapa faktor, di mana salah satunya yaitu urbanisasi. Urbanisasi menjadi peran besar dalam keberagaman fasilitas di Malang karena banyak sekali warga yang berpindah dari kota lain menuju Kota Malang untuk mencari pekerjaan atau kehidupan yang baik. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk meningkat dan di daerah yang berkembang tanpa perencanaan yang bagus sehingga seperti kawasan Muharto, Gadang, dan sekitarnya mengalami ketimpangan fasilitas yang sangat jauh dengan daerah-daerah di Kota Malang lainnya. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi kesenjangan sosial dan juga kesenjangan fasilitas, di mana daerah-daerah dengan nilai fasilitas yang tinggi seperti Bukit Tidar, Araya, Perumahan Permata Jingga menjadi berkembang lebih pesat dengan fasilitas yang lebih baik. Sementara itu, di daerah dengan tingkatan ekonomi yang rendah masih berjuang mendapatkan fasilitas pelayanan yang setara. Meskipun dalam satu wilayah ini, dengan kota yang sama, perbedaan dalam pelayanan fasilitas antara daerah bersih dan juga kumuh sangat terlihat. Keberagaman ini melihat adanya ketimpangan dalam pelayanan infrastruktur dan ruang masyarakat.